Pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 selama ini belum berjalan dengan seutuhnya. Hal tersebut terlihat dari koruptor yang belum dihukum maksimal dan perampasan aset koruptor juga belum optimal. Belum ada efek jera, padahal koruptor harus diberi efek jera. Dan bila Indonesia bisa bebas korupsi, maka kesejahteraan rakyat bisa dimaksimalkan. Itulah mengapa PSI menjadi yang terdepan dalam mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Halo Bro dan Sis, perkenalkan saya Yuanita Sandi dari Partai PSI. PSI akan terus menyuarakan pentingnya menjaga keberagaman di masyarakat kita. Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia adalah satu keharusan. Indonesia adalah negara multikultur, ada berbagai budaya dan kearifan lokal. Sementara itu, kesadaran untuk menjaga dan memelihara keberagaman belum terasa kuat di masyarakat kita. Menjelang peringatan Indonesia Emas ini, masih ada kasus-kasus intoleransi dan gesekan antar budaya. Intoleransi tidak boleh terjadi lagi di bumi pertiwi. Itulah mengapa PSI yang digawangi anak muda dan semangat muda akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Kehadiran kita harus membawa semangat baru, membawa potensi menuju perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, mengantar Indonesia menjadi negara besar jelang Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar, kita harus terus menyuarakan bahwa pembangunan jangan terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga bisa merata di berbagai pulau besar dan kecil lainnya. Kita ambil contoh, perusahaan-perusahaan yang go public 95 hingga 97% berada di Jawa. Karena pemasarakatan untuk go public tidak mudah. Semua prasarana terpusat di Jawa. Pemindahan ibu kota agar semua tidak tersentralisasi di Pulau Jawa untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Waktu yang tinggal tersisa hanya 22 tahun ke depan. Indonesia harus bisa berkedaulat secara politik maupun secara ekonomi. Pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 selama ini belum berjalan dengan seutuhnya. Hal tersebut terlihat dari koruptor yang belum dihukum maksimal dan perampasan aset koruptor juga belum optimal. Belum ada efek jera, padahal koruptor harus diberi efek jera. Dan bila Indonesia bisa bebas korupsi, maka kesejahteraan rakyat bisa dimaksimalkan. Itulah mengapa PSI menjadi yang terdepan dalam mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Hilirisasi juga menjadi salah satu bentuk pengamalan Pancasila 33 Undang-Undang Dasar 45. Sejak 2 tahun terakhir, industri pertambangan nasional mengalami lompatan cukup tinggi. Berkat komitmen pemerintahan Presiden Jokowi yang serius untuk melakukan hilirisasi bahan tambang, secara bertahap pemerintah harus melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah. Dimulai dari nikel, bauksit, timah, hingga aluminium. Hilirisasi merupakan strategi guna meningkatkan nilai tambang komoditas dan dimiliki Indonesia. Hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara, sebab Indonesia dinilai sudah lama bergantung pada komoditas mentah yang kurang memiliki nilai tambah. Nikel Indonesia kini menjadi primadona sebagai bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Nikel akan menjadi bahan baku yang sangat dicari. Untuk mewujudkan kampanye bebas karbon dan zero emission pada tahun 2050, kebijakan pemerintah untuk fokus mendorong hilirisasi nikel mulai membuahkan hasil dalam mendorong perekonomian daerah dan nasional. Ekspor produk nikel dan investasi sektor ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun menghadapi jalan terjal, Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan mundur untuk melanjutkan program hilirisasi karena hilirisasi memberi berkah kepada Indonesia dalam bentuk kenaikan ekspor.
Hilirisasi sendiri menjadi salah satu penangguhan dan keadilan ekonomi sebagai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. PSI terdepan dalam upaya keadilan ekonomi ini. Itulah mengapa PSI mendukung Presiden Jokowi dan akan melanjutkan pembangunan-pembangunan yang telah dirintis Presiden Jokowi. PSI akan terus menyuarakan pentingnya menjaga keberagaman di masyarakat kita. Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia adalah satu keharusan.